Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Adi Belum Setuku, MPM 13 1180005. Yang saya hormati Pak Johan dan teman-teman sekalian. Kelas 3 transportasi A, analisis biaya proses bisnis transportasi. Di sini saya menjelaskan yang dimana metode konsep proses bisnis. Salah satu yang penting adalah saya ambil alur proses bisnis. Di sini saya menjelaskan pertama pengertian alur proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas tasks yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Bisa dilihat juga untuk pengertian selanjutnya. Kemudian yang kedua ialah di sini ialah fungsi alur proses bisnis membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Kedua, membantu pelanggan untuk memprediksikan kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Ketiga, membantu para pekerja perusahaan agar mengerti proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis dan dan lain-lain. Kemudian di sini ialah klasifikasi alur proses bisnis. Yang pertama, proses manajemen. Proses yang mengendalikan pengelolaan sistem, contohnya seperti manajemen strategis. Kedua, proses pengoperasional, yaitu suatu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama, contohnya seperti proses pembelian, manufaktur, iklan, dan pemasaran, serta penjualan. Ketiga, proses pendukung yang mendukung proses inti, contohnya seperti akuntansi, perekrutan, dan pusat bantuan. Yang keempat, aktivitas dan lain-lain. Di sini saya menjelaskan yang dimana suatu kelebihan dari klasifikasi alur proses ini yang pertama yaitu suatu kita dapat menambah nilai guna suatu penjualan kita yang dimana kita dapat memperoleh klien-klien dalam menarik penjualan kita yang dimana dari klasifikasi alur proses ini. Kemudian kedua ialah kita dapat memprediksikan apa untuk kegiatan kita selanjutnya, seperti kita dapat membuat plan dari plan A, plan B, plan C, plan D, yang dimana jika suatu gagal plan sebelumnya kita dapat membuat atau menjalankan plan kita selanjutnya dari sudah yang sebelumnya gagal, kita melaksanakan plan kita selanjutnya. Ketiga ialah kita dapat yaitu menarik atau mempasarkan suatu proses bisnis kita kepada penjualan ataupun kita dengan cara kita membuat suatu ataupun slide ataupun project kita mengapakan seperti kita mempresentasikan hasil kita. Itu dia. Untuk kekurangannya itu ialah kita jika komunikasi kita yang tidak baik itu mengakibatkan suatu bisnis kita ataupun proses bisnis kita hancur sehingga membuat bisnis kita menjadi bangkrut, kolaps ataupun serta tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Keempat, kita dapat memperoleh profit yang sangat tinggi ataupun kita dapat menggapai suatu keuntungan yang besar. Selanjutnya, di sini identifikasi proses bisnis dan contohnya yang dimana alur kegiatan dari hulu sampai hilir pada seberapa rinci penjelasan SOP. Jadi sini kita juga proses bisnis kita mempunyai SOP. Jadi kita sudah menetapkan standar operasional bisnis kita melalui alur proses bisnis kita. Nah, seperti kita terkait when dan why, karena proses pasti merupakan kegiatan berlanjutan dan berefek domino. Jadi when dan why ini seperti kita membuat 5W tambah 1H yang dimana itu ada when, how, what, do, ataupun yang lain-lainnya. Jadi di sini kita dapat membuat suatu pokok pikiran. Idealnya kita juga best case skenario. Contohnya itu perusahaan dagang, perusahaan pengiriman barang, ataupun sekarang ini saya menjalani tugas atau memprediksi proses pengiriman Jok Madu dari Medan Sumatera Utara ke Semarang gitu teman-teman. Jadi banyak sekali contoh dan mengapa suatu penting ini harus proses bisnis ini. Karena suatu proses yang bisnis yang bagus dan baik itu adalah harus proses bisnis yang sangat matang teman-teman. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Salam sejahtera.